Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Putria Zahra dan teman saya Ikhtiara Rahmadania. Kami dari kelompok 2 kelas R2D Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak dan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Maguna Eliastuti MPD. Kami akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan bentuk latihan menyimak. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah ketepatan penggunaan kalimat dan ragam bahasa tertentu dalam situasi kebahasaan tertentu pula. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesatuan gagasan memiliki subjek, predikat, serta unsur-unsur lain, objek atau keterangan, yang saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal. Di dalam keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat membantu keselamatan umum. Kalimat ini tidak memiliki kesatuan karena tidak didukung subjek. Ciri bahwa unsur itu merupakan keterangan ditandai oleh keberadaan frase depan di dalam. Ini harus dihilangkan. 2. Kesejajaran. Memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Jika bagian kalimat, bagian itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula. Contoh kalimat. Kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut tidak memiliki kesejajaran predikat antara predikat-predikatnya. Yang satu menggunakan predikat aktif, yakni imbuhan me, sedangkan yang satu lagi menggunakan predikat pasif, yakni menggunakan imbuhan di. Kalimat itu harus diubah. Kakak menolong anak itu dengan memaparnya ke pinggir jalan. Anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. 3. Kehematan. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu, kata-kata berlebih. Penggunaan kata yang berlebih hanya akan menghamburkan maksud kalimat. Contoh kalimat, bunga-bunga mawar anyelir dan melati sangat disukainya. Pemakaian bunga-bunga dalam kalimat di atas tidak perlu. Dalam kata mawar, anyelir dan melati terkandung makna bunga. Kalimat yang benar adalah mawar anyelir dan melati sangat disukainya. 4. Penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Caranya, A. Mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. Contohnya, yang pertama, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi dalam kesempatan lain. Contoh yang kedua, pada kesempatan lain kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. B. Menggunakan partikel. Penekanan bagian kalimat dapat menggunakan partikel la, un, dan ka. Contohnya, yang pertama, saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu. Yang kedua, kami pun turut dalam kegiatan itu. Yang ketiga, bisakah dia menyelesaikan? 5. Kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contohnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Kalimat ini tidak logis atau tidak masuk akal karena waktu dan tempat adalah benda mati yang tidak dapat dipersilahkan. Kalimat tersebut harus diubah. Misalnya, Bapak penceramah, saya persilakan untuk naik ke atas podium. Contoh kalimat efektif. Yang pertama, saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkan. Itu adalah contoh kalimat tidak efektif. Seharusnya, saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Yang kedua, sejak dari pagi dia bermenung. Itu adalah contoh kalimat tidak efektif.
Seharusnya, sejak pagi ia bermenung. Pengertian bisik berantai. Dengan namanya, dalam permainan ini setiap pemain membisikkan sebuah kalimat kepada teman kelompoknya secara berurutan. Pemain pertama menerima bisikan dari dosen atau bisa juga berupa tulisan dari dosennya, kemudian menyampaikannya apa yang telah didengarnya kepada pemain kedua. Pemain kedua menyampaikannya pula kepada pemain ketiga. Kemudian seterusnya. Pemain terakhir kemudian menyampaikannya apa yang dia dengar kepada teman di ruang kelas. Tujuan permainan bahasa. Tujuan permainan bahasa ini mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk memperoleh kegembiraan dan untuk melatih keterampilan tertentu. Adapun manfaat yang diambil dari permainan ini adalah: pertama, memupuk jiwa persaingan yang sehat atau saling mengungguli satu sama lain. Kedua, mendorong peserta didik untuk menyaksikan dan ikut serta dalam berbagai permainan. Ketiga, memotivasi diri untuk tampil dengan sebaik-baiknya. Keempat, belajar untuk bekerja sama dalam suatu pekerjaan atau mencapai sebuah kemenangan. Permainan bahasa bertujuan memperoleh kesenangan dan melatih keterampilan berbahasa, seperti menyimak, berbicara, menulis, dan sastra, serta unsur-unsur bahasa seperti kosakata dan tata bahasa. Apabila suatu permainan menimbulkan kesenangan, tetapi tidak memperoleh keterampilan bahasa atau unsur tertentu, maka permainan tersebut bukan termasuk permainan bahasa. Tujuan utama permainan bahasa bukan semata-mata untuk memperoleh kesenangan, tetapi untuk belajar keterampilan berbahasa atau unsur bahasa tertentu. Menurut Dewey, interaksi antara permainan dengan pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang sangat penting bagi anak-anak. Pengertian dikte. Dikte adalah membaca sesuatu dengan keras supaya dapat ditulis dengan orang lain. Dalam bahasa belajar bahasa, dikte adalah suatu teks bahasa dengan cara menulis apa yang dikatakan atau apa yang diucapkan oleh guru atau teman sekelas secara tepat. Bahan pelajaran yang bisa didiktekan antara lain kalimat sederhana atau bacaan singkat. Pengertian dikte dalam bahasa dasar yakni sebagai dasar seseorang untuk memahami dan mengartikan kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun manfaat dikte yaitu: yang pertama, dikte dapat menambah dan melatih daya ingat guru dan siswa akan kata-kata yang kalimatnya, penulisannya, dan ejaan penulisannya ketika ditulis pada kertas. Kedua, dikte dapat meningkatkan kemahiran mendengarkan dan menulis bagi para siswa. Ketiga, dikte dapat menambah perbedaan kosakata. Keempat, dikte dapat melatih jangka pendek siswa, kata-kata kalimat yang didengar sebelum diulang dan ditulis. Kelima, selama dan sesudah dikte semua siswa terlihat aktif, dikte dapat menjadi panduan yang baik bagi keseluruhan kemahiran berbahasa. Contoh dikte: 1. Menyuruh orang menulis apa yang dibacakan atau apa yang dikatakan. 2. Kita menyuruh orang menulis apa yang dibacakan atau apa yang dikatakan atau dengan tidak boleh membantah. Demikianlah penjelasan dari kami kelompok 2 tentang kalimat efektif dan bentuk latihan menyimak. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.